Isra dan Miraj adalah perjalanan luar biasa yang dialami Rasulullah Muhammad dalam satu malam. Kisah ini terjadi pada tahun sebelum hijrah ke Madinah, untuk menguatkan hati Nabi setelah kehilangan orang-orang tercintanya, seperti Khadijah dan Abu Talib. Perjalanan dimulai dengan Isra, di mana Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Dalam perjalanan ini, beliau menunggangi burak, hewan cepat yang digambarkan seperti kuda putih bersayap. Di Masjidil Aqsa, Rasulullah memimpin salat bersama para nabi. Selanjutnya, perjalanan Miraj dimulai. Nabi Muhammad naik ke langit melalui tangga khusus. Di setiap tingkatan langit, beliau bertemu dengan nabi-nabi seperti Adam, Ibrahim, Musa, Isa, dan lainnya. Hingga di Sidratul Muntaha, beliau menerima perintah salat 5 waktu langsung dari Allah. Awalnya salat diwajibkan 50 waktu, namun setelah permohonan Nabi Musa, jumlahnya diringankan menjadi 5 waktu sehari. Kisah ini mengajarkan keimanan, keistimewaan salat, dan kemuliaan Rasulullah sebagai utusan Allah. Apa bagian yang paling berkesan menurutmu dari kisah ini? Isra dan Miraj mengandung banyak hikmah yang mendalam bagi umat Islam. Beberapa di antaranya. Pertama, perintah salat 5 waktu yang langsung diberikan oleh Allah menunjukkan bahwa salat adalah ibadah yang sangat penting. Salat menjadi penghubung langsung antara hamba dan penciptanya, sekaligus bekal kekuatan spiritual dalam menjalani kehidupan. Kedua, Isra dan Miraj mengajarkan bahwa setiap ujian dan kesulitan pasti ada hikmahnya. Perjalanan ini terjadi setelah Nabi mengalami tahun kesedihan, menunjukkan bahwa Allah memberikan hiburan dan dukungan kepada Rasul-Nya. Ketiga, perjalanan ini memperkuat keimanan umat. Meskipun terdengar luar biasa, kepercayaan kepada kisah ini adalah bukti keyakinan pada kekuasaan Allah yang tak terbatas. Keempat, kisah ini juga mengingatkan tentang kebesaran dan pentingnya persatuan umat Islam, terlihat dari pertemuan Rasulullah dengan para nabi serta kunjungannya ke Masjidil Aqsa, yang menjadi simbol kesucian umat. Kelima, Isra dan Miraj menggambarkan pentingnya akhlak mulia dan kedekatan dengan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Menurutmu, hikmah mana yang paling menyentuh hatimu? Dalam perjalanan Isra dan Miraj, Nabi Muhammad bertemu dengan sejumlah nabi dan rasul di berbagai tingkatan langit. Berikut adalah kisah pertemuannya. Pertemuan dengan Nabi Adam. Setelah melewati langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam berada di langit pertama dengan wajah yang cerah dan riang. Rasulullah diberi salam oleh Nabi Adam, dan beliau menjawab salam tersebut dengan penuh rasa hormat. Nabi Adam mendoakan kebaikan untuk Rasulullah. Pertemuan dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, keduanya adalah sepupu, yang dilahirkan dalam waktu yang hampir bersamaan, dan mereka menyambut Nabi Muhammad dengan penuh keceriaan. Pertemuan dengan Nabi Yusuf. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf, yang dikenal dengan kecantikan dan ketampanannya. Nabi Yusuf menyambut Rasulullah dengan penuh hormat, dan mereka saling memberikan doa. Pertemuan dengan Nabi Idris. Di langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris dikenal sebagai nabi yang banyak mendapatkan wahyu dan ilmu. Beliau menyambut dengan doa dan penuh kehormatan. Pertemuan dengan Nabi Harun. Di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun, saudara Nabi Musa. Nabi Harun menyambut Rasulullah dan mereka saling mendoakan. Pertemuan dengan Nabi Musa. Di langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, yang dikenal sebagai nabi yang diberi wahyu Taurat. Nabi Musa mendoakan kebaikan bagi Rasulullah, meskipun beliau sempat merasa khawatir akan tantangan berat yang dihadapi umat Nabi Muhammad di bumi. Pertemuan dengan Nabi Ibrahim. Di langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim Abraham. Nabi Ibrahim adalah bapa dari banyak nabi, dan beliau menyambut dengan senyuman dan mendoakan umat Islam agar selalu berada di jalan yang lurus. Sidratul Muntaha. Setelah melewati 7 langit, Nabi Muhammad sampai di Sidratul Muntaha, tempat yang sangat tinggi dan penuh dengan keindahan, di mana tidak ada yang bisa melampauinya. Di sini, beliau menerima wahyu langsung dari Allah, termasuk perintah untuk salat 5 waktu sehari. Kisah ini menunjukkan kebesaran dan kemuliaan para nabi serta hubungan yang kuat antara mereka. Setiap pertemuan ini mengandung pelajaran tentang kesabaran, perjuangan, dan pentingnya tawakal kepada Allah.
Apa bagian dari pertemuan ini yang paling menarik perhatianmu? Isra dan Miraj juga mencakup gambaran mengenai surga dan neraka yang disaksikan oleh Nabi Muhammad. Dalam perjalanan ini, beliau melihat dengan jelas keadaan kedua tempat tersebut, yang membawa banyak pelajaran bagi umat Islam. Melihat surga, jannah. Dalam perjalanan Miraj, Nabi Muhammad diperlihatkan surga yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Surga digambarkan dengan pemandangan yang indah, sungai-sungai yang mengalir, serta berbagai kenikmatan yang tak terbayangkan oleh manusia di dunia. Nabi melihat bagaimana para penghuni surga menikmati segala kenikmatan yang Allah berikan, sesuai dengan amal mereka selama hidup di dunia. Salah satu ciri surga adalah bahwa di sana tidak ada rasa sakit, kesedihan, atau kematian. Melihat neraka, jahanam. Nabi Muhammad juga diperlihatkan neraka, yang merupakan tempat bagi orang-orang yang mendustakan Allah, berbuat dosa besar, dan tidak bertobat. Neraka digambarkan dengan api yang sangat besar, dengan penyiksaan yang sangat pedih. Nabi melihat berbagai jenis siksaan yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat, seperti mereka yang memakan daging manusia yang busuk, atau mereka yang dipukul dengan palu besar. Namun, ada juga harapan bagi orang-orang yang beriman, meski banyak dosanya, mereka bisa keluar dari neraka berkat rahmat Allah. Melihat siksa bagi pelaku dosa tertentu. Dalam perjalanan Miraj, Rasulullah melihat orang-orang yang mendapat siksa karena perbuatan mereka yang sangat buruk, misalnya, orang yang memakan daging manusia, mereka adalah orang yang menyebarkan fitnah dan gosip tentang orang lain. Orang yang mengabaikan salat, mereka dipukul dengan palu besar. Wanita yang menggantung dirinya dengan rambutnya dan merusak kehormatan diri, ini adalah simbol bagi wanita yang tidak menutup aurat dan tidak menjaga kehormatan diri. Kisah ini mengingatkan umat Islam untuk selalu menjaga amal ibadah, berbuat baik, dan bertobat dari dosa. Ia juga mengajarkan kita untuk mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat yang lebih baik.